Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang peluang. Pada materi peluang edisi 2 ini, kita fokus pada 1. Peluang kejadian saling lepas. 2. Peluang kejadian tidak saling lepas. 3. Peluang kejadian saling bebas. 4. Peluang kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Berikutnya kita bahas satu persatu ya. Pertama, peluang kejadian saling lepas. Rumus peluang kejadian saling lepas adalah P A atau B sama dengan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB, di mana PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B. Berikutnya kita bahas contoh soal. Contoh soal 1. Pada pelemparan 2 dadu bersama-sama 1 kali, maka peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 3 atau 10 adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah di sini karena 2 buah dadu, maka NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Di sini saya ambil A, kejadian di saat jumlah mata dadu sama dengan 3. Jadi A sama dengan pasangan 1,2 dan 2,1. Jadi NA sama dengan 2, maka peluang A sama dengan 2/36. Masih ingat kan kalau peluang itu rumusnya NK per NS. Karena di sini yang dihitung PA berarti ya NA per NS. Kalau lupa dibuka lagi YouTube peluang edisi 1. Sedangkan B adalah kejadian dengan jumlah mata dadu 10. Jadi B sama dengan pasangan 4,6, 5,5 dan 6,4. Jadi NB sama dengan 3, maka peluang B sama dengan 3/36. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Jadi peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 3 atau 10 adalah 5/36. Oke, berikutnya peluang kejadian tidak saling lepas. Pada kejadian tidak saling lepas, maka antara kejadian A dan kejadian B ada irisannya. Sehingga rumus peluang kejadian tidak saling lepas adalah PA atau B sama dengan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Seperti tadi, di mana PA adalah peluang A dan PB adalah peluang B, sedangkan PA irisan B adalah peluang A irisan B. Berikutnya kita bahas contoh soal. Contoh soal 2. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set lengkap kartu bridge. Peluang bahwa yang terambil adalah kartu merah atau as adalah, penyelesaiannya adalah NS sama dengan 52. Jadi karena kartu bridge itu isinya 52 ya. Dari 52 kartu itu terdapat kartu merahnya 26 dan 26 kartu hitam. Jadi N kartu merah sama dengan 26. Sedangkan N kartu as sama dengan 4. Nah, pada kartu bridge itu yang as itu
yang 2 merupakan kartu merah, sedangkan yang 2 merupakan kartu hitam. Jadi untuk irisan kartu merah dan as itu ada 2. Jadi N kartu merah dan as sama dengan 2. Maka P kartu merah atau as sama dengan P kartu merah ditambah P kartu as dikurangi P kartu merah dan as sama dengan 26/52 ditambah 4/52 dikurangi 2/52 sama dengan 28/52. Kalau disederhanakan jadi 7/13. Jadi peluang bahwa yang terambil adalah kartu merah atau as adalah 7/13. Oke, materi berikutnya adalah peluang kejadian saling bebas. Rumus peluang kejadian saling bebas adalah P, A, dan B sama dengan PA irisan B sama dengan PA kali PB. Jadi, pada peluang kejadian saling bebas ini rumusnya untuk irisan. Kalau materi yang tadi kan untuk gabungan ya. Tetap seperti sebelumnya, di mana PA adalah peluang A dan PB adalah peluang B. Berikutnya kita bahas contoh soal. Contoh soal 3. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi 1 kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan prima pada dadu adalah, penyelesaiannya adalah A, kita pakai sebagai kejadian pada sekeping mata uang, sedangkan B nanti kejadian pada dadu. Pada sekeping mata uang, NS sama dengan 2 karena ada 2 permukaan. Sedangkan kejadian A sama dengan gambar. Jadi NA sama dengan 1. Maka peluang A sama dengan 1/2. Sedangkan untuk kejadian pada dadu, NS-nya ada 6 karena permukaan dadu ada 6 sisi. Sedangkan kejadian B sama dengan 2, 3, 5 karena yang diminta adalah yang bilangan prima. Sehingga NB sama dengan 3, maka peluang B sama dengan 3/6. Kalau disederhanakan sama dengan setengah. Sesuai dengan rumus, peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B sama dengan setengah kali setengah sama dengan 1/4. Jadi peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan prima pada dadu adalah 1/4. Kita coba bahas contoh soal berikutnya ya. Contoh soal 4. Di dalam suatu kotak terdapat 6 bola warna putih, 3 bola warna merah, dan 1 bola warna kuning. Akan diambil 3 buah bola sekaligus cara acak. Peluang terambilnya 2 bola warna merah dan 1 warna kuning adalah, penyelesaiannya adalah peluang 2 bola merah dan 1 kuning sama dengan kombinasi 32 kali kombinasi 11 per kombinasi 10/3 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial dikali 1 faktorial per 1 faktorial kali 0 faktorial per 10 faktorial per 3 faktorial kali 7 faktorial sama dengan 3 kali 1 per 120 sama dengan 3/120. Kalau disederhanakan sama dengan 1/40. Jadi peluang 2 bola merah dan 1 bola kuning sama dengan 1/40.
Pokok bahasan yang terakhir ya. Peluang kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Rumus peluang kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat adalah P A dan B sama dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PB setelah A, di mana PA adalah peluang kejadian A dan PB setelah A adalah peluang kejadian B setelah kejadian A. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Contoh soal 5. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari kotak itu diambil 2 bola satu persatu tanpa dikembalikan. Tentukan peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Penyelesaiannya adalah di sini kita pakai A sebagai kejadian pertama dan B sebagai kejadian yang kedua. Pada kejadian pertama diambil 1 bola merah dari 10 bola yang ada di dalam kotak. Maka peluang A sama dengan 6/10. Setelah kejadian A, maka berikutnya kejadian B, di mana yang terambil adalah bola biru. Di situ bola birunya masih 2, tapi jumlah bola dalam kotak sudah berkurang 1, sehingga menjadi 9. Maka peluang B setelah A adalah 4/9. Sehingga peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B setelah A, sama dengan 6/10 kali 4/9 sama dengan 24/90 sama dengan 4/15. Jadi peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua adalah 4/15. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita dalam materi peluang edisi kedua. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi pada materi yang lain. Wassalamualaikum.